Zuxi harus mendapatkan timing untuk healing terlebih dahulu. Tinggal satu lawan satu. Zuxi masih melakukan healing di balik pohon yang sangat tipis. Dua orang bakal menjadi barikadenya. Satu dipulangkan karena lobby. Zuxi harus menghadapi satu orang terakhir dari tim KO. Sama Eren. Padahal kalau kita mundur dikit mas, selalu nanya pengen 11 ya, juara terakhir tuh. Tiba-tiba kali ini malah mereka benar-benar ngedominasi banget. Kebalik dong tabelnya. Di mirroring ya, di mirroring. Jadi ada posisi yang terbalik bolak. Iya, ngomong-ngomong Yudo, mereka sudah mulai terpantau juga, mulai turun kali ini ke arah La Cobreria untuk game kali ini ya. Jadi kayaknya dia nggak bakal langsung ke La Cobreria. Jadi dia ambil daerah perumahannya, bukan yang Iya, di La Cobreria-nya. Astaga, kenapa gua bilang La Cobreria? Di otak gua La Bendita. Kenapa ada apa? Apa sih kok jauh banget loh? Ada apa dengan kepala gua? Iya, La Cobreria. Cobreria jauh di atas. Sementara La Bendita-nya di bawah. Ada makhluk juga, Craterfield. Iya. Iya. Itu yang lu kira La Bendita. Makanya gue udah mulai halu apa La Bendita pindah ke atas. Ya berarti namanya Craterfield di atas, bukan La Bendita. Oke lah, pesawatnya cukup fair sebenarnya untuk beberapa tim yang memang mengambil bagian center, bagian tengah, kota-kota inti yang ada di Miramar. Tapi buat tim yang turun di arah Valle del Mar, Chumacera, mereka harus sedikit lebih berusaha lagi untuk berpindah. Tapi gue suka circle-nya sih. Iya, kita Gue bakal suka lihat circle-nya. dari pergerakannya ya, kita bakal lihat dari pergerakan tim talent. Mereka juga lebih pasif banget dari box turun di daerah HDP kali ini. Pemandangan cukup pasif juga dekat dengan San Martin dan Onyx turun di mana kali ini. Nah, ini daerah yang terlalu sulit. Mobilnya meledak ya? Mobilnya meledak. Bentar, ini tuh bentar. Ini dari HDP. Hah? Itu HDP. Adit. Itu HDP ada tuh Illuminate San Martin. Oh iya. Dekat. Kayaknya bangunan kayak gini di minimap nggak cuma satu dah di Miramar. Iya benar. Tapi ya baik lagi ya, emang gudang-gudang dewa gini nih, itu baik banget. Kayak rumah bata, gedung bata, gudang bata. RRQ nggak dapat mobil kah mereka? Sebenarnya lemparan circle yang pertama tadi ya, begitu keluar itu ngebuat gamenya jadi seimbang lagi. Betul. Karena kembali dari arah pesawatnya lumayan berat untuk beberapa Betul. game, terus di counter lagi. Dibalikin lagi sama circle-nya, jadi buat tim-tim yang turun di bagian kiri, di Valle del Mar, di Chumacera itu mereka mendapatkan waktu juga untuk looting daerah kota yang udah mereka incer. Iya betul banget. Dan RRQ kali ini harus berlari. Oh my Berlari di God. padang gurun. Nggak ada mobil sama sekali. Nggak ada mobil sama sekali. Ini kembar Helm berlari. helm vest, tas, healingan aja nggak ada, dia cuma punya satu painkiller. Oh, dijemput. Akhirnya ada jemputan dari Ernie. Ini gue paling nggak mau nyetir mobil ini. Susah banget kan? Ini mobil godek-godek cuy. Oh ada ya. Kita mobilnya kan? Iya, geter-geter banget gitu. Kayak power steeringnya terlalu enteng gitu loh. Godek dikit, belok, godek Belok. dikit, belok gitu. Buat yang nggak ngerti godek itu apa, tanya aja di live chat, nanti pasti akan ada yang ngebales. Enaknya ya, Iya. enaknya live di Facebook itu, ketika ada satu komen dan lu kurang serg sama komen itu, bisa langsung lo reply. Bisa langsung lo reply. Jadi orang mau pakai fake account pun buat nge-toxic, pasti notif handphone atau notif Keter. aplikasi itu pasti bakal keganggu dengan adanya reply dari para netizen yang lainnya. Bikin orang lain ragu. Betul. Toxic. Di Facebook tuh bener-bener ngefilter. Terus lu bisa ini, banget. bisa nge-react ke satu komen. Betul. Kalau misalnya nggak suka di angry rame-rame. Yes, tapi ini juga ya, gue minta maaf karena beberapa hari pertama atau hari kedua ya, Yang pertama. kayak ada sempat error di live streaming kita, tapi sekarang sudah kita perbaikin. Semoga tidak ada error dan semua yang nonton di rumah semakin nyaman. Tapi buat yang lagi nonton juga jangan lupa karena sekarang sudah masuk di jam 4:30 untuk waktu Indonesia bagian barat, daerah-daerah Jakarta dan sekitarnya. Teman-teman jangan lupa juga untuk persiapkan makanan, minuman, menu-menu enak untuk berbuka puasa. Betul, karena bentar lagi kalian akan berbuka dan jangan sampai keasikan nonton, lupa menyiapkan hidangan dulu. Dan kalau udah asik nonton, jangan nikmatin semua itu sendiri. Share ke teman-teman kalian juga supaya viewer meters kita mencapai di angka 300.000. Betul, ajak yang rame dan menangkan hadiahnya juga yang rame. Betul sekali Pak. Oke, kita bakal melihat keramaian dari pemain-pemain Yudo Gang yang sudah mengumpulkan poin cukup banyak. Mereka bermain dengan sangat tenang. Ini akan meningkatkan tingkat kepercayaan diri mereka sih. Betul, ketika mereka chicken dan mereka bermain baik, next game pasti pede. Tapi kadang-kadang ada tim yang juga habis chicken over pede.
Makanya banyak yang tumbang di awal-awal permainan. Ya. Ketika setelah chicken. Itu yang ngebuat omongan Jinx abis chicken terbitlah tusuk. Gila, level 3 semua. Betul, man parang siap berperang ya. Iya. Senjata juga harus udah siap. Mereka ini bukan main perang, main perang. Oh, main perang ya. Main perang. Mainnya tuh udah kayak main, cuma sosok keren. Main perang, man, let's go, man. Udah langsung ajak aja. Dan ini daerah Los Leones. RKOG. Betul, KOG sendirian. Los Leones satu tim sih sampai gumoh lu ngelut, Pak. Sampai lu bete, udah cabut duluan. Lu bete. Kayaknya nggak bakal cukup waktunya untuk ngeluting satu kota besar seperti Los Leones hanya dengan satu tim. 2 tim lah kalau mau habisin. Ya, kalau mau 2 tim, sharing kompon dulu di early game, gencatan senjata dulu di early game, Baru bisa. negosiasi ringan lah sepertinya ya, nego-nego dikit. Kalau terlalu sepi ya, itu Los Leones nggak efektif malah. Kelamaan karena apartemen semua, jarak antara satu apartemen juga berjarak cukup jauh, buang waktu banyak banget. Sama kayak San Martin tuh lu mau lootingin semua, capek banget. Dan ada satu gedung yang paling tinggi di Los Leones Yang mana? yang bisa dinaikin. Gedungnya sebenarnya kebuka, nggak ada tembok. Oh, yang waktu itu tim Alter Ego dijatuhan kan? Lihat, itu gedungnya enak banget. Dan sebenarnya untuk beberapa tim ya, kalau kita ngeliat sebuah turnamen di Los Leones kok yang drop di sana ada 2 tim tapi kok nggak tembak-tembakan. Itu emang ya mereka udah berbagi kompon duluan dan mereka ngasih batas. Lu ngelewatin gedung ini dan kita lihat itu udah pasti kita tembak. Iya betul banget. Tapi kalau kita lihat di beberapa tim di Los Leones ya, mereka tuh kayak udah ngerti. Kalau gua ambil bagian utara, limit gua sini. Kalau gua ambil tengah, limit gua sini. Dan itu jarang banget ada orang mati-matiin di Los Leones. Nih, info baru nih buat naik ke atas. Gak bisa. Ya, Dipindah setahu gua nggak bisa loh. lagi. Nggak bisa, lu harus naik lewat dalam, keluar tangga jadi Spider-Man dulu dikit, set, baru naik ke atas. Bisa tuh, gue udah dapet caranya dan gue udah gampang naiknya. Dulu pertama nyoba jatuh mulu cuy. Gue yang kocak yang gudang. Yang gudang mana? Yang gudang yang di atas server nih, yang tinggi banget tuh. Oke. Yang si Hoax Doge pada kaget. Pada penasaran gue bisa naik ke atas, padahal mah naik lewat sniper tower itu gampang banget itu. Kita kan belajar juga di ini, PMCO. Iya, karena kita ngelihat turnamen-turnamen. Jadi untuk jadi caster ya, kita bisa melihat trik-trik yang di klasik tidak terlihat, tapi di turnamen bisa kita lihat. Iya, itu orang lain tuh nggak melihat. Betul sekali, dan langsung saja lemparan granat yang ketiga berhasil memulangkan player pertama ke arah lobby. Iya, langsung poin pertama juga menuju ke arah Golden Cat kali ini dari tim YG. Sudah kehilangan seluruh player mereka di awal-awal permainan. Betul. Dijaga ujung tombak dari Los Leones. Dan Golden Cat kayaknya bakal menahan pergerakan mereka, sementara dari Yangon Galacticos gue bilang. Yangon Galacticos dia bakal menghindari area ini. Berarti apa? Young Galax. Ya, kalau pindah ke tim Orange kali ini mereka sudah mengambil satu perumahan juga, satu villa. Mereka langsung untuk berkumpul untuk rekrut kembali. Betul, dan mereka dapetin mangkoknya, mereka dapetin villanya juga. Ada tim secret yang lagi rotasi. Yuhike tadi tersorot kamera. Sementara Zuxi juga sudah mulai muncul di kill feed, berhasil mendapatkan Boza dari tim KOG. Mereka bakal menuju ke arah LL ya, dari tim BTR. Mungkin mereka pengen mengincar apartemennya tim KOG, karena setahu gue BTR suka banget mengambil apartemen tersebut. Apartemen di bawah itu low ground semua, gampang untuk perang dengan tim-tim lain. Dan tim lain juga pasti bakal mikir, wah, Box juga berhasil didapetin. 2 tim berada di sekitar BTR. Dia perang kiri kanan ya? Tapi ini angle view yang bagus banget dijaga sama tim BTR. Ini open banget, dan Luis harusnya bisa langsung dipulangkan ke arah lobby, atau enggak dia bakal bleeding out sebelum di steal killnya sama KOG. Betul, karena KOG punya angle yang jauh lebih enak untuk perang. Ketika bakal dari tim Wolves juga bakal perang dengan tim BTR, karena tapping oleh seorang nomor si Microboy berlari ke arah bawah dan langsung mengambil rumahnya. Betul, dia bakal nge-flank sedikit ke arah bawah, bakal dilempar ke granat menuju ke arah Luis. Mobilnya bisa bertahankah? Belum sampai, ternyata ke arah Luis bakal dilempar lebih tinggi lagi oleh seorang Luxi. Tadi kakinya juga diangkat tinggi banget sama Luxi. Kehajar di Box juga kehajar oleh Illuminate dari arah belakang. Tapping saja dari Wiga, memberikan damage, dan Velmotnya dikenal. Johnny juga sudah mulai kelihatan dari itu lagi. Arm John. Johnny dong? Iya bener, tapi gue jadi kangen ayam gue yang hilang. Kangen ya? Kangen banget. Kita satu dua nggak nyari dia padahal ya? Iya. Tapi nggak ketemu ya? Nggak ketemu lagi, nggak ada yang mirip kayak Johnny. Gue pengen tuh bener-bener mirip, karena gue udah hitungin Johnny itu tingginya berapa, lebar mulutnya berapa, pori-porinya berapa. Ya, pori-porinya itu titik-titiknya berapa, itu udah gue hitungin. Jadi gue pengen yang benar-benar mirip 11-12 sama Johnny. Gak ada Johnny yang kayak Johnny. Gak ada Johnny yang kayak Johnny, gak ada Johnny yang kedua. Ya. Oke. Yang hilang ya hilang. Betul, dan ini adalah Microboy yang sedang mencoba melakukan tapping dengan mininya. Gak dapat, bahkan Loki langsung masuk dalam rumah. Dapat satu first aid lagi, dan BTR
men-secure poinnya ke arah Luis ya. Dan KOG kayaknya regroup dia. iya, kalau di regroup, box kayaknya juga bakal langsung terhimpit oleh tim Illuminate di belakang mereka. Berarti box bakal tumbang sih. Di-push, iya di-push. Wow, Illuminate kayaknya udah mulai dendam nih sama tim Box. Huiga bakal di-push sama 3 pemain dari Illuminate. Mereka langsung masuk begitu saja. Huiga mengontrol satu angle tapi belakangnya kosong plong. Dan 2 poin untuk tim Illuminate. Kali ini langsung dimakan 2 anggota box juga. Box tinggal 1 lagi playernya. Ya, dan ini kemungkinan akan ada perang antara BTR dan juga Illuminate. IG juga bakal bertahan kan, ini melawan tim TS yang berada di atas bukit juga ya. Ini bukit-bukit LL, di mana tim TS biasanya emang ngendok di atas ini untuk coba mencari rotasi tim lain dan lemparan bom dari seorang Biu-Biu ke arah bawah, tapi YG juga melempar ke arah mobil. Yes, ini bakal saling melempar utility terlebih dahulu. Biu-Biu melempar granat yang kedua, sedikit dimasak, lempar ke Wah, garakan. enggak, Ternyata Yuhaik yang terlebih dahulu mendapatkan knock ke arah Michael. Dan smoke sebenarnya itu ya. Hampir, Hampir kena tuh. Matoy hampir aja blunder. kata Batoy, Awas. Ada flanknya dari sebelah kiri, tapi ini jauh banget loh. Michael akan sedikit sulit diselamatkan ya, tapi dari tim Secret mereka nggak tahu YG di mana. Betul. Mereka nggak tahu ada berapa banyak orang yang ada di arah bukit ini, di arah tebing ini. Tapi ternyata Nick juga berhasil mendapatkan 1 hijrah, ditumbangkan begitu saja. Michael dipulangkan karena lobby. Poin pertama untuk tim Secret. Sementara Yangon Galacticos terhimpit 2 pemain mereka di pinggir jalan dan iShoot sudah membuka jalurnya ke sebelah kiri. Betul, kita bakal lihat dari tim TS kali ini sangat-sangat enak main dapetin 1 kill di awal-awal dan langsung men-take over perbukitan LL juga. Apa ini? Hafal banget loh dia. Apa di mana bukitannya? Dia tahu mana spot yang bisa dipakai buat naik, mana yang nggak bisa dinaikin, mana yang udah buat tergelincir, dan mana yang mana lah. Pokoknya di mana aja lah. Dan airdrop kedua, Broza. Wah, iShoots. Nekat banget ya rotasinya, ditembakin sama tim YG, meledak sudah memberikan damage tapi tidak sampai ke knock. Masih cukup tenang iShoot di tengah jalan open banget, dia harus setup smoke untuk menyelamatkan diri dan menutup angle shoot dari tim YG. Coba kita bakal lihat seorang iShoots bakal timpukin bom bertubi-tubi kali ini. iShoots akan sedikit keluar dari tekanan tim YG yang udah memiliki high ground advantage. Tapi teman-teman akan coba backup. Dan kalau bisa kenokin YG, ini iShoots bisa selamat sih, bisa diselamatkan juga dan smoke mulai dilempar juga. Berusaha membangun jalur smoke untuk dia geser ke kanan. Baik teman-temannya. Bagiannya iShoots, 2 smoke, 3 smoke mulai dilempar. Backup dari samping. Wah, Tamio kenok. Ini perfect banget backupnya dari tim Secret. Ini udah bakal angus ya YG-nya. Menahan di bagian tangga selesai. YG jadi tim pertama di pulangan ke arah lobby. Malah jadi selamat ya? Betul. Dari tertekan malah selamat iShoots dan kayaknya MDS win kill cukup banyak, 3 kill. Tapi sebenarnya selamatnya si iShoots gara-gara dia tenang ngadepin hal itu satu. Yang kedua, follow up cepet banget dari tim Secret. Follow up nggak lama ya? Nggak lama, karena Mato juga nahan di belakang kan, mengantisipasi kalau misalkan backup yang dilakukan sama Secret tiba-tiba gagal. Zabrol akan kena sebentar waktu dan akan langsung di end oleh last man standing di box. Ini bakal di backup Zabrol. Kena HBD dia. Betul, kena HBD sama Loki yang lagi bertahan seorang diri last man standing setelah Loki tadi lolos dari Illuminate. Kali ini bakal langsung ditembak sama Rensky. Meledak sudah mobilnya. Di match dari Rensky tidak masuk ke arah Loki tapi diterima sama mobil yang digendarain sama Loki. Sementara tim RRQ sudah mulai bergerak. Ini itu gereja dekat Cimacara. Iya, ini bisa tempat yang diambil oleh tim Morph dan seperti ada tim lain. Tim Morph 11 berdekatan dengan tim RRQ. 11 siapa ya? Kuning tadi. Kuning ya. Gak kelihatan sama kameranya. Jangan mentang-mentang kuning Golden Cat dong, Flo. Malah Beer 11-nya. Bye Beer 11. Dengan sangat cepat langsung kalang kabut. Kembali dia ke lobby. Take down, ledakin kali ini. Karena tim Morph ya, melihat semua rotasi tim lainnya. Memang enak sih di high ground gini. Dia tahu tim lain itu ke arah mana semua. Dia bisa menebak nih, dari arah mereka bakal menuju kemana sih kira-kira? Betul, dia udah bisa prediksi nih, rotasi mereka nanti harus lewat jalur sebelah mana. Oke, Illuminate kali ini bersama dengan Bad Boy sudah saling bertemu. Martin berhasil diamankan di bagian atas. KOG juga mendapatkan view. Ada tim Talon juga di bagian atas sebelah kirinya. Ini bakal menjadi 4 tim yang akan melakukan fight. 2 smoke, 1 untuk masing-masing tim. Sementara Arjon masih menggerakkan posisi mobilnya terlebih dahulu. Kufet yang bakal balik lagi ke arah gudang dewa. Kalau dia tetap di posisi itu bakal dimakan sama Illuminate. Atau kita bakal lihat seorang Deadshot pelan-pelan mencari celah dan Martin juga Quack sudah di revive sementara waktu, tapi mereka harusnya nggak bakal perang. Ini jarak terlalu jauh dan terlalu riskan. Ini memang komang-komang kalau lu ambil, lu nggak usah fight, jaga aja.
Ini udah pasti bakal ngamanin banget. Dan sementara ini posisi paling enak sebenarnya diambil sama tim Talon karena posisi mereka high ground paling tinggi, kontrol bagian bawah dengan sangat perfect, dan Mark sudah mulai bertemu dengan tim Bigetron Arof. Oh, sebelah sini Arof berarti. Arof ya, yang kuning Arof tadi. Yap. Dan langsung mendapatkan korban berikutnya lagi. Zuli dipulangkan ke arah lobby. G9 bakal datang ke arah pertahanan dari tim Illuminate. RRQ bakal fight atau tidak dengan Illuminate karena mereka udah saling melihat di sini kan G9 berhenti di bawah. Itu lower ground-nya lagi loh. Iya. Dia pengen ngintip dulu sepertinya. Kita bakal game di tim Tubi. Pelan-pelan mereka bakal coba untuk healing kembali dan Morph nomor sim buat terpantau juga. Lagi rotasi dan mereka lagi ngedain zona ya. Iya, mereka ngedain zona kali ini. Betul, ini zona yang ketiga masih bisa ditahan dan tidak terlalu menyakitkan. Bigetron bakal fight dengan tim Secret Yuhike mengambil bagian dalam dari tebingnya. Sementara Yun juga sudah mulai menembak, ada beberapa lemparan granat juga sedikit menerima damage-nya. Kali ini bakal menuju ke arah Luxi. Luxi masih bisa melempar granat tapi sepertinya tidak akan mengenai ke arah Yuhike karena itu smoke bukan granat. Betul, kita bakal juga kan pergerakan dari tim BTR pelan-pelan langsung mencegat mobil mereka dan Tubi mulai nembak juga kartu Illuminate yang lagi sedikit terhambat ketika lagi rotasi dan Godar tersisa di belakang mobil mengudak ada pendamping lagi. Ini mau kena headshot. Bener, baru dibilang Langsung kena juga kali ini kita bakal tersisa 2 anggota Illuminate. Dapatkah mereka ngebalikin keadaan melawan tim Tubi atau mereka bakal kabur meninggalkan Godar? Dia merangkak bisa, tapi Tubi bakal ngekat. Dia bakal ngekat ambil high ground. Betul, ini bakal dipotong jalur rotasinya, tapi dari bagian lain di TUI berhasil diamankan. Ada KOG yang memotong jalur rotasi dari tim RRQ. Lolos dari pantauan Illuminate, tapi balik lagi KOG berada di bagian yang tinggi juga. Jadi dia bisa memantau rotasi dari tim RRQ. Wah, lemparan bom kena nih deadshot. Wah, Depan muka dia persis. bom kedua. Kobran bro, di Kobran. Checkpot udah itu. Udah langsung. Dari mau di end malah di end. Ya, Tapi mau kemana? Illuminate seperti yang nggak selamat juga sebenarnya waktu ini. Kita bakal lihat dari tekanan tim KOG nggak pengen join dari fight. Boza padahal punya angle bagus banget kalau dia pengen ngambil ke arah tim Illuminate. Itu nggak nembak ya? Terus Ya, juga itu padahal. dia nggak nembak sama sekali, dia masih ingin mendapatkan informasi terlebih dahulu mungkin. Tapi Luka benar-benar ngunci pergerakan dari 2 pemain dari Illuminate. Betul. Tapi Hasil dari itu kasihan banget. dari Intel bisa nembak juga loh ke arah ini ya. Ke arah Tubi. Ya, tapi belum ada baku tembakan terjadi. Mereka Oh, udah main nembak. udah mulai nembak. Udah mulai mencari informasi tambahan lagi dan Microboy, Golden Cat, granatnya perfect banget dari Microboy tadi kalau nggak salah 2 pemain berhasil diamankan sementara Ryzen dikenokin sama Biu Secret sudah mulai bertemu dengan Bigetron Red Aliens lagi dan lagi. Zuxi namun berhasil membalaskan bomnya. Biu dipulangkan ke arah lobby. Johnny kenok lagi. Ya, udah mulai join to the fight ternyata KOG-nya Boza berhasil mendapatkan 1 orang dari Arjun terkenok untuk yang kesekian kalinya. 2 pemain Illuminate terkenok, namun tidak ada tembakan yang komit dari tim KOG. Bahkan Boza, dia lebih memilih mundur dibandingkan melanjutkan fight dengan tim Illuminate. Padahal dia udah dapetin free hit. Iya. Dan Martin nggak sama ada kelok gitu kan. Ya udah kelok banget, 2 smoke, bahkan 1 smoke sudah mulai hilang. Oke, kita bakal jadi malah dari tim Tubi yang akhirnya mempulangkan tim Illuminate. This is my boy. Itu baru ya. Langsung komit untuk memulangkan Illuminate ke arah lobby. 3 point cuy. Tengah-tengah open field, gak ada cover yang memadai, udah kenok semua, tinggal di end. Betul. Tapi enaknya dari Bad Boy tadi itu apa ya? Bukan enak, itu ada pesatu. Karena tadi Aram jadi diambilnya sama KOG duluan. Dan di Tugi akhirnya dipulangkan juga karena lobby. Rise juga udah seorang nongbim kali ini. Karena Morph dan juga tim BTR ya, galak banget kali ini. Lagi juga tadi udah ketemuan sama Morph, sementara BTR bakal ketemuan sama tim GC. Bahkan GC sudah diselesaikan oleh tim Bigetron. Berarti ada 7 poin kill dikumpulkan sama BTR. RA kali ini Ryzen akan naik ke arah puncaknya di sebelah kanan. Black sudah mulai terlihat, Smoke sudah mulai terlihat kali ini. Sudah mulai terprediksi BTR tahu mana spot yang harus mereka kontrol terlebih dahulu. Tapi kita bakal berpindah menuju ke arah Morph yang sedang bertarung kali ini dengan tim RRQ Army. Berhasil dipick dan RRQ harus puas di posisi ke-11. Morph memenangkan fight-nya setelah mereka berhasil mereplace tempat yang ditinggalkan oleh Illuminate. Betul banget, mereka bakal langsung dapat ke arah tim Tubi. Deadshot juga akan dead kali ini, dimana dia tersungkur sebenarnya waktu dan Rensky akan bilang ke lobby sama seorang jumper. Betul, bertemu dengan Yudu Gang ketika mereka rotasi dan selesai fight dengan tim RRQ. Mungkin kondisi Fast dan juga Helm mendapatkan sama Morph sekarang sedang dalam posisi yang tidak baik. Betul banget, dan BTR ternyata dapetin zona juga. Sangat-sangat untuk tim BTR, tinggal menunggu pergerakan tim-tim lain. Tapi untuk Morph kali ini dan juga untuk tim Onyx harus sedikit geser.
Ya, harus sedikit bergeser. Sementara bagian high ground dari Labeditanya diamankan sama KOG tadi. KOG ngambil sisi bagian atas sama bagian lempeng dalam dari Labeditanya. Oh, itu bakal tim dari Ryzen bakal nge-flank ke arah atas, di mana Microboy mencari perhatian dari tim 2B dulu. Awas, ini harus hati-hati banget sih. Walaupun ada smoke di sana, kita nggak bisa nembak orang yang ada di smoke, tapi yang di dalam smoke bisa nembak orang yang ada di luar smoke. Jadi harus hati-hati banget. Nggak boleh terlalu membuka badan. Bentar dari Kufet sendiri dia bakal mengamati rumah panjangnya di jendela sebelah kanan dan bakal dipecahkan terlebih dahulu. Ada Morp yang datang di sebelah kanan bakal menuju ke arah dari BTR. Oh no, BTR dan Morp bakal bertemu. Kalau terus jalan kayak gini mereka bakal masuk ke kandang dari BTR, tapi Tubi juga bakal langsung melakukan spray. Morp berhenti di arah angle shootnya Bigetron. Ryzen sudah mulai naik sekarang, smoke setup dari Jaxi dan bakal dipecahkan menutup kolong mobil supaya tidak dimanfaatkan musuh untuk menembak Morpnya sendiri. Betul banget, ini dari Ryzen juga penasaran nih siapa yang turun depan mereka, dan ternyata Jaxi bakal ledakin juga kendaraannya dan mempulang dan menok juga seorang Jaxi secara waktu ini ya. Ya, ini angle shootnya enak banget dari Ryzen kalau mereka pengen ngambil kill ke arah Morp dengan kondisi hanya satu player aktif. Betul banget, ini dari seorang Ryzen, dia agak takut untuk berdiri kan, tapi ketika dia berdiri karena ada Tubi yang nembak juga ke arah dia, jadi harus berhati-hati banget dan harus pasti ini karena dia juga ada tim blacklist yang bisa nembak ke arahnya. Suksi bergerak ke sebelah kiri, dia nggak boleh kehilangan mobil. Udah shoot. Itu tadi kalau nggak salah udah knock dah ke revive berarti. Dan di-knock lagi, Jaxi di-knock lagi ya, kali ya. dengan granat Ryzen ini bakal langsung dilempar begitu saja, lemparan granat berikutnya. Sementara Microboy tidak ingin melepas angle-nya dari tim Talent dan meledak. Sudah Bigetron mendapatkan poin tambahan, 2 orang dipulangkan, 10 poin kill untuk Bigetron Red Aliens. Ya, Microboy lagi menahan 3 pergerakan dari tim Talent, pelan-pelan tapping demi tapping dilontarkan dan Tubi pun sudah mulai resah, kayak tinggal berdua doang. Betul, dan Ryzen mendapatkan 5 kill, berarti 10 kill yang didapatkan sama Bigetron, 50%-nya BTR. Iya. BTR, Ryzen. Halu ya aja lagi, udah mulai halu ya Pak. Itu mah halu. Jam segini halu tuh, Pak. Ini jam Pepe lagi, ini lagi Pepe. Pepe miramar lagi dan lu waktu itu terakhir halu sama gue tuh ngiyain 500 mobil ya? Iya. Kali ini 5 kill dapetin Ryzen adalah setengahnya BTR. Wah, ini dianggap. Tapi itu nggak salah sih. Oke, back to the game lagi. Masih ada spray through the smoke. Habis semua. Onyx bener-bener kepepet. Yudu bener-bener ngebombardir setup dari tim Onyx. Mereka dipulangkan di posisi ke-9. Tidak berhasil memenangkan fight dengan tim Yudu Gang. Tapi Kufet bakal coba trapping through the smoke dengan menggunakan SKS-nya. Drugs sudah jelas terlihat. Pixel HP yang langsung saja dihajar oleh Kufet. Tinggal 3 player lagi bertahan dari Manparang. Fredo juga harus bertahan dari mata di pelanggaran lobby bersama dengan seluruh tim TS. Manparang tapping belum ketumbang kali oleh seorang Kelvin. Ya, dia masih bisa nge-frame dalam satu gunungan kecil dan itu pengen shoot ya. Pas banget. Dan Drax sepertinya tidak akan bisa diselamatkan lagi. Ini harusnya ya, harusnya Ryzen udah bisa masuk lagi ke top 5. Ya, balik dengan 5 kill. Dengan 5 kill yang dia kumpulin tadi. 6. Tadi mantapnya sama Ryzen. Nambah lagi ya, iya. Dan Fredo juga dipastikan bakal dipulangkan juga. Manparang mungkin bakal menyusul karena Kevin udah tahu ada Manparang di sana dan satu pemain lagi dari tim Yudu Gang juga sudah mulai terpantau sama Kufet tadi yang ada di dalam smoke. iShot tuh, dan zona pun sudah bergerak. Kali ini dari Kufet harus pindah dan sakit banget, men. Sakit banget zonanya. Ya iyalah, ini zona ke-6 Pak. Ada pecah, no problem. Nggak masalah, yang penting geraknya cuma dikit-dikit aja. Berdua. Oh, nekat sih, dan pecah berdua, jalannya lama, beloknya susah. Dan Paksa. ada BTR, ini udah circle kecil, gue jamin 100% firepower pro player ini bakal meningkat. 14 poin itu juga sudah mulai dikeluarkan oleh BTR. Sang Raja akan kembali sepertinya. Sementara di Gatron di bawah mereka ada 2 tim yang berbeda, satu untuk masing-masing tim ini. Leon dan juga Vigor, depanan. Iya, beneran. Solo squad beneran. Dan ini kalau mati, tinggal 5 tim lagi tersisa. Gue kira last man standing, masih ada satu pemain lagi. Agak takedown juga kali ini, tinggal misalnya 3 player lagi dan BTR dia 15 kill. Mereka dapat kill juga. Ini posisi yang enak banget. Ini bakal mendapatkan free kill menuju ke arah Tubi sepertinya, tapi dari arah sebelah kiri BTR memporak-porandakan party dari Tubi dan juga Talent. Perkembangan dari Pino pun ke takedown kali ini dari Luka udah low banget dan BTR 16 kill 17 kill kali ini. Ya, kayaknya dia udah dapat 17. Yudu Gang berhasil mendapatkan 1. Luka berhasil diamankan, di finishing begitu saja dipulangkan karena lebih 7 kill untuk Yudu Gang. Sementara ini Manparang yang tersisa seorang diri, dia bakal memanfaatkan bagian high ground, tapi dia nggak bisa sembarang maju. Karena di depannya udah ditungguin sama Talent. Pakai sudah mengetahui di mana Manparang berada. Betul, Manparang last man standing. Kalau dia mati udah kelar perjalanan Yudu Gang pada game kali ini. Tapi dia nggak 7 kill. Dia mati sekarang pun dia punya 13 poin. Itu jauh lebih daripada cukup untuk menahan posisi dia. Dan kali Dia bakal mati begitu saja, diambil oleh tim Talent. Setup smoke menuju ke pertahanan dari tim Bigetron. 5 tim tersisa, 10 orang yang masih hidup. Talent hanya bertahan dengan 2 pemain mereka. Zuxi bakal
bakal mengambil area untuk mengontrol push dari tim Talent dan berhasil mendapatkan satu Madara langsung di pick off. Hanya tinggal 4 kali finishing langsung ke arah lobby. Sementara Vigor masih bersembunyi menyatu cosplay dengan rumput yang ada di Miramar. Betul, tapi Ryzen bisa jadi korban nih. Korban Vigor. Bang, maju dikit. Nah, tadi dia nggak sadar kayaknya kena damage lah. Fokus ya. Harus fokus satu titik. Oke, mulai kelihatan. Microboy gila 18 kill, ini harusnya 19 kill. Karena tadi satu pemainnya masih kenok kan? Kenok, tapi kita beres udah kenok. Ryzen bakal maju. Awas, Taka mulai keluar dari area persembunyian dan bakal mendapatkan satu microboy terjatuh. Backup harus segera cepat dilakukan. Zuxi memarkir kendaraannya di balik bukit dan tertembak langsung kali ini free shot dan dipulangkan ke arah lobby. Berhasil menyelamatkan posisi dari microboy. Tapi mereka harus hati-hati, di belakang mereka masih ada satu orang yang cosplay. Jadi rumput-rumputan. Betul, dia bakal bergerak masuk perlahan-lahan. Untung nggak naik ke bukit. Kalau naik ke bukit, 3 pemain BTR bisa diberondong sama Vigor. Betul, Vigor kali ini kita bakal lihat apakah dia bakal membantu BTR atau membantu KOG. Oh, dia naik ke bukit. Oh, dia naik ke bukit. Ini BTR harus kontrol bagian belakangnya dulu sebelum ada tembakan yang tidak diduga-duga oleh tim BTR. Karena gue yakin pikiran BTR sekarang 3 lawan 4. 4 itu dari 3 orang yang udah mereka lihat. Kecuali mereka pernah KOG-nya. fit banget. Yes, kecuali mereka perhatiin. Oh enggak, dia udah dapetin satu pemain tadi dari KOG. Harusnya mereka Busa sadar. nggak mati. Oh, Busa jadi apa? Yang ngambil Busa tadi siapa berarti? Bukan, yang ngambil satu player. Jauh-jauh itu udah. Oh, itu udah di belakang. Iya. Oke, berarti prediksinya BTR KOG masih ada 4 pemain. Vigor lihat deh. Oh no. BTR cek belakang, no. BTR. Cek belakang, Zuxi cek belakang, lempar granat ke depan sana, bakal memberikan damage yang juga tim BTR. Granat akan meledak sebentar lagi dan Soap masih akan flank di sebelah kiri. Dia termakan sama zona, dia nggak berani untuk naik ke atas bukit ternyata. Kok nggak nembak ya? Black tidak berani menembak, dia nggak berani ngambil resiko karena dia ngelihat 3 pemain BTR di atas bukit. Apa? Thanks Vigor. Thanks Vigor, hashtag sekarang juga thanks Vigor ya. Iya, dibantu ya. Dibantu sama Vigor tadi. Kalau tadi Vigor ngambil sisi blind spot Minimal BTR, sampai 2 orang hilang. seenggaknya 1 orang udah pasti hilang tadi. Langsung ke knock end. Karena satu clip knock end bisa banget. Tapi kali ini Sob juga berhasil diamankan 2 player tersisa yang aktif dari tim KOG. Satu di sebelah kanan masih menutup, tidak terlihat sama sekali. Sementara angle dari Zuxi fokusnya ke atas, bukan ke arah kanan. Bakal ada spray, tapi masih ada backup. Zuxi menggunakan fight-nya, 1 orang terakhir bakal tersisa. Microbe terjatuh tapi gak masalah. Berhasil cover revive, tidak berhasil di revive. Sementara Zuxi harus mendapatkan timing untuk healing terlebih dahulu. Tinggal 1 lawan 1. Zuxi masih melakukan healing di balik pohon yang sangat tipis. 2 orang bakal menjadi barikadenya. 1 dipulangkan ke arah lobby. Zuxi harus menghadapi 1 orang terakhir dari tim KOG Konsep. Dan kali ini Bigetron Red Aliens berhasilkah dia? Yes! Bigetron mendapatkan chicken.